Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sekelompok warga yang tergabung dalam komunitas Bank Sampah 01 Kelurahan Pengasinan Depok, Jawa Barat berhasil mengumpulkan sampah rumah tangga secara rutin yang kini dapat menjadi penghasilan tambahan bagi warga. Warga Kelurahan Pengasinan Depok, Jawa Barat mengoptimalkan keberadaan bank sampah di wilayahnya untuk mendongkrak perekonomian warga. Dimotori kaum ibu rumah tangga, warga kompak mengumpulkan sampah rumah tangga seperti plastik, kaleng, kardus, hingga barang elektronik yang telah rusak untuk kemudian dikumpulkan lalu ditimbang dan dihargai sesuai berat dan juga jenis sampahnya. Sejak didirikan pada tahun 2008, Bank Sampah 01 dimanfaatkan oleh 53 kepala keluarga dari 55 kepala keluarga yang ada di wilayah ini. Bagi para anggota Bank Sampah 01, Bank Sampah tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tapi juga dapat untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi COVID-19. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana cara warga Kelurahan Pengasinan menyetor sampah menjadi rupiah, kita akan berbincang bersama Bapak Pujianto selaku Ketua RT 01 RW 19 Pengasinan Depok. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mas Andrew, Alhamdulillah kabar baik. RW Baik. 9 ya Mas? Baik, RW 9. Pak Pujianto, kita langsung saja berdiskusi. Ini luar biasa sekali, perlu kita apresiasi adanya bank sampah. Mungkin ini bisa menjadi stimulan ya, atau pemantik agar masyarakat luas bisa lebih aware, bisa lebih menjaga lingkungannya masing-masing. Ini boleh diceritakan Pak, idenya bisa dapat dari mana ini Pak? Menukar sampah Betul. kemudian menjadi logam mulia ya, bukan sejumlah uang ya? Iya benar. Jadi kemarin hari Minggu malah kita udah bagi-bagi sekitar 16 anggota Mas. 16 anggota kita tukar tabungannya menjadi logam mulia. Jadi sampah adalah emas itu clear adanya ya. Jadi kami sudah buktikan. Jadi sampahmu adalah logam mulia aku itu ya luar biasa. Artinya ya marilah sama-sama kita peduli dengan sampah ini. Baik. Lalu seperti apa nih Pak Pujianto regulasi atau prosesnya agar masyarakat mungkin juga bisa terinspirasi meniru gerakan yang dilakukan oleh Pak Pujianto? Apakah menukar sejumlah atau berapa kilo sampah gitu dan sampahnya jenis apa saja, kemudian baru bisa mendapatkan logam mulia tersebut? Bagaimana prosesnya? Benar, jadi dari kita, dari 50-an kakak tadi itu dari awal sudah ada ini Mas, sudah milah sampah dari rumah. Milah sampah dari rumah, kemudian tiap pekan mereka setorkan ke bank sampah, akhirnya nanti di tiap bulan kita ada penimbangan, kemudian kita timbang, kita rupiahkan berapa nilai masing-masing dari anggota itu. Itu, jadi masing-masing dari warga Mas. Seperti terlihat dalam gambar bisa kita saksikan itu waktu ada acara penimbangan. Jadi sebulan sekali kita ada penimbangan sampah, kita nilai rupiah, kemudian akan menjadi tabungan. Dan tabungan ini tidak bisa diambil langsung. Jadi tabungannya akan ditaruh dulu biar banyak dulu, artinya biar terasa banyaknya lah. Makanya bisa terakumulasi menjadi logam mulia di kami ini. Kita dari sisi itu Mas Andrew. Ini menarik sekali nih Pak. Berapa banyak sampah Pak atau berapa kilo sampah dan jenisnya apa saja kemudian bisa mendapatkan berapa gram logam mulia? Ya tentunya banyak ya Mas ya. Tapi di ibu kita tuh udah jago-jago ya. Jadi artinya nyari-nyari sampah-sampah yang ada nilai-nilai tingginya, nilai jual tinggi ya. Jadi ibu-ibu sekarang tuh kalau melihat PET seperti dalam gambar tuh, jadi kaleng-kaleng, maaf nih kalau boleh sebut merek, kaleng bekas minuman soda itu luar biasa harganya. Kemudian gelas-gelas plastik bekas minuman itu. Jadi kalau pas ada acara kondangan, acara hajatan itu ibu-ibu kita tuh ya sudah melihat logam mulia aja tuh terbayang-bayang di sampah-sampah kita tuh. Itu jadi semangatnya luar biasa ini dan terakumulasi dan akhirnya menjadi logam mulia yang sudah kita bagikan kemarin. Baik, Ya. jadi sebagian besar ini sampah-sampah yang tidak bisa terurai di tanah ya Pak ya? Betul sekali, betul. Jadi sampah-sampah yang ada nilai ekonominya kita masukkan ke dalam bank sampah. Alhamdulillah kita dapat pengepul yang semua jenis sampah yang ada nilai ekonomi dari botol, kemudian plastik, kemudian seng dan sebagainya mereka mau terima. Alhamdulillah. Baik, sejauh ini bagaimana Pak antusiasme warga di tempat Bapak? Apakah
semua warga mengikuti program ini karena kan wah lumayan juga mengumpulkan sampah bisa mendapatkan logam mulia gitu, Pak. Ya, 98% kalau saya boleh persentase dari seluruh Wow. warga. Ini kan bisnisnya komunitas, Mas. Komunitas di satu RT saya ada sekitar 55 kakak, kemudian ya 98%, 50-an lebih lah yang aktif dan yang aktif lah di bank sampah ini. Artinya cukup menarik dan ini memang panjang prosesnya, edukasi ini cukup panjang. Dari ini yang menarik buat mereka. Kemudian kita selalu edukasi, Mas. Dari awal kita masuk ke grup-grup komunitas-komunitas yang ada, grup-grup arisan, kemudian grup-grup pengajian-pengajian, terus mengedukasi ke masyarakat. Betapa pentingnya kalau kita kelola sampah ini. Ada rupiah, kemudian ada penghematan nilai-nilai ekonomi dari lingkungan yang bisa kita dapatkan. Kalau boleh ngasih ilustrasi, dengan kita kelola sampah ini luar biasa penghematan lingkungan yang bisa kita dapatkan. Contoh dari iuran sampah tuh. Kalau iuran sampah itu kalau masing-masing kakak setor tiap bulan itu 20.000. Kalau saya ambil ilustrasi 20.000 aja kali 55 kakak kali 12 bulan, anggaplah saya sudah berjalan 10 tahun. Ada penghematan 132 juta, Mas. Kan luar biasa ya, yang tidak kita kira-kira, yang bisa kita hemat dari kita olah sampah, pilah sampah dari rumah ini. Ini luar biasa sebenarnya. Ini barangkali potensi-potensi yang tidak warga ketahui sebenarnya, atau kurang peduli barangkali ya. Ini luar biasa dengan sampah ini. Luar biasa sekali ya. Ternyata kalau diakumulasi dalam setahun ini bisa menghemat ratusan juta rupiah. Ini sangat menjanjikan sekali. Ya, 132 juta Mas selama 10 tahun kalau diakumulasikan. 132 juta itu kalau minimal ya, minimal 20.000 ya. Kalau iurannya 20.000 per bulan ya luar biasa lagi penghematan yang bisa kita dapatkan. Itu nilai-nilai ekonomi dari kita kelola. baik, jadi bisa menghemat 132 juta plus ini dapat bonus logam mulia ya Pak. Lalu, Nah, ya. iya baik. Kemudian apa nih Pak program atau proyek ke depan dari Bapak mungkin ada sesuatu yang barukah seperti mengelola sampah menjadi barang-barang yang memiliki atau mempunyai nilai jual lagi Pak? Siap. Pekan pertama ini kita dapat pendampingan dari Kementerian ATR BPN, Pak. Jadi kita akan kelola sampah limbah minyak jelantah dari warga atau kita ngumpulin minyak jelantah dari warga akan kita konversikan menjadi sabun cuci piring. Konon katanya ini sudah SNI dan kualitasnya tidak kalah dengan yang bermerek dan harganya cukup ekonomis dan bisa bersaing, Mas. Jadi nanti kita akan didampingi dari pelatihannya, kemudian prakteknya, bahkan pendampingan ke arah penjualan. Terima kasih kami aturkan kepada Kementerian ATR BPN yang sudah bekerja sama dengan kami untuk mendampingi kami. Selain limbah-limbah dari yang lainnya yang akan nanti akan sama-sama kita olah dari potensi-potensi yang ada di lingkungan di komunitas kami di RT 1. Itu Mas Hendro. Jadi luar biasa sampai ini. Baik, kita harapkan seluruh pemirsa yang menonton diskusi kita pada hari ini, Pak Pujianto bisa terinspirasi nih dengan bijak mengelola sampah. Tidak hanya kita bisa berpartisipasi menjaga lingkungan menjadi lebih asri, menjadi lestari, tapi juga bisa mendatangkan keuntungan atau nilai ekonomi lagi buat kita. Baik, terima kasih Pak Pujianto telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Makasih dari TV, salam sehat. Salam sehat Pak Pujianto. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.